Oke guys, balik lagi sama gua Tustruk. Kali ini gua lagi bikin konten terkait mengenai 2025 tuh worth it gak sih lu punya BMW 46 ya gitu. Mungkin gua spill sedikit dulu. Ini gue secara general itu mobilnya udah gua ganti kayak pakai coil over ya, nggak potong per. Ini udah gue ganti, dan gue akan ceritain nanti next terkait 2025 ini worth it nggak sih lu punya mobil BMW E46 untuk yang mungkin pingin diceperin kayak gue, atau yang memang mungkin lebih ke arah ya udah general aja mobilnya, nggak ada diceperin kayak klasik man gitu. Nah, untuk bagian dalamnya mungkin interiornya seperti ini guys. Mungkin sekalian gue coba start engine kali ya gitu. Ini kelas instrumennya ya. Jadi the first time ini gue mungkin bikin vlog terkait berkendara naik E46 BMW. Rasanya kan kayak apa? Nanti kita coba cek dulu. Secara mesinnya masih halus. Soalnya gue sering banget ngerawat di mobil gitu. Selain mungkin ke arah motor gue Ninja RR, gue juga ngerawatin mobil ya gitu. Terus juga mungkin beberapa hal yang perlu lu tahu di mobil BMW E46 tuh pasti krusial di mesin ini nih. Mesinnya N46. Itu krusial banget. Kata orang-orang ringkih, kata orang-orang nggak nyaman, tapi menurut gua so far selama gua pakai asik-asik aja. Gua ngambil mobil ini di tahun 2023, which is sudah 2025, sekarang udah 2 tahun nih mobil bergerak. Tapi so far oke. Gitu. Kalau menurut gue worth it atau enggak ya nih mobil, mungkin sambil nanti kita jalan ya. Stay tune terus di Tustruk. Oke, balik lagi sama gue Tustruk. Kali ini gue bahas mengenai BMW E46 lagi kali ya. Gitu. Jadi tadi gue bahas terkait buat gimana sih rasanya gitu. Lu punya BMW E46, apakah worth it di tahun 2025 ini? Nah, ini gue bakal jelasin ke lu semua terkait apakah senyaman itu punya E46 di 2025, dan gimana rasa berkendaranya mobil BMW E46 itu dengan ciri khas mobil Eropa ya pastinya. Dan untuk kali ini mobil yang ini mesinnya itu N42 yang kata orang-orang ringkih, tapi selama gue pakai ini nyantai aja gitu, enak aja gitu istilahnya. Jadi nggak ada kendala yang berarti banget katanya gampang rusak ininya apa namanya tensionernya ataupun bagian di velocity-nya itu. Terus juga selain itu radiator ataupun mungkin di cooling fan-nya itu biasanya katanya banyak banget bisa sering bermasalah gitu, karena kan ini semi, kata orang-orang ya yang gue pernah dengar itu semi dari manual ke elektrik gitu. Jadi ada perubahan sistem gitu kalau di BMW. Nah, cuman kalau naik mobil ini rasanya itu so far dari manual yang kata orang-orang ke elektrik kan pasti banyak perubahan tuh, sikring ataupun listrik yang mungkin setidaknya memang banyak hal yang mungkin nggak sama gitu. Istilah dari manual ke otomatis kan banyak hal yang berubah. Nah, banyak juga kondisi-kondisi parts-partsnya udah tua gitu, dimana banyak problem. Cuman kalau di mobil yang gue pakai sekarang, selama perjalanan gue pakai, selama mobil ini dari awalnya dia mungkin gak pendek ya gitu, ataupun gak ceper dan berubah jadi istilahnya ceper sekarang gitu, kayak classy look sekarang ya, setidaknya
nggak ada masalah yang kayak sampai gara-gara gue ceperin mobil banyak kendala gitu, nggak juga gitu. Ataupun mungkin kayak barang-barang yang mudah atau ringkih di mobil tua gara-gara gue ceperin jadi makin ringkih, enggak juga gitu. Istilahnya so far aman-aman aja gitu dengan mobil kayak gini. Nah terus selain itu juga rasa berkendaranya gitu, menurut gue worth it. Di 2025 lu punya mobil M46 gitu, buat lu ya yang mungkin masih jenjang masih muda kali ya, yang memang pingin gitu, konteksnya adalah lu memang pingin punya mobil yang mungkin branded gitu dengan budget yang affordable gitu. M46 bisa lu milikin buat salah satu penunjang aktivitas lu kayak gitu. Karena M46 ini mungkin bisa dibilang adalah salah satu mobil BMW itu yang ada di series game Need for Speed ya, yang M3 itu yang so far yang paling enak gitu. Nah menurut gua ya enak gitu lu punya BMW itu buat istilah daily lu, keseharian lu. Kalau gue sih oke ya gitu. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang mungkin ya menurut gue perlu lu lihat lagi. Contoh misalkan kayak istilahnya radiator di BMW M46 itu radiator sering banget istilahnya habis ya gitu. Istilahnya mungkin kayak dia bilang mengalami inilah selang-selang itu kebocoran lah gitu, jadi gampang banget terkuras. Nah kalau di M46 yang gue bawa ini memang ada kendala seperti itu, cuman lu tinggal ganti selang aja, selang radiatornya. Nah itu ada beberapa selang di radiator yang mungkin bisa lu ganti gitu, buat biar nyaman juga gitu mobil lu dipakainya kayak gitu. Nah terus selain itu juga mungkin tingkat kekedapan kabin ya gitu. Kalau naik BMW itu Eropa tuh kekedapan kabinnya oke banget gitu, buat kayak lu teriak di mobil pun orang luar tuh jarang ada yang dengar, atau lu agak kencengin suara musik lu tuh di luar tuh masih kedap banget gitu. Kayak mungkin suara motor-motor, mungkin kalau motor nggak berisik kali ya yang lu bisa lihat sekarang, mungkin enak gitu dilihatnya gitu. Cuman kalau misalkan yang motor agak berisik ya pastinya kan lebih berisik, kedengeran lah masuk ke dalam kabin. Cuman kalau misalkan yang nggak berisik, kedap aja kabinnya gitu, nggak kerasa. Kalau mobil Jepang kan kerasa banget ya gitu. Terus selain tingkat kenyamanan, tingkat first look gitu, atau secara look ya gitu, naik mobil ini tuh wah gila sih, enjoy banget sih gitu, buat dipakai hari-hari, buat dipakai santai-santai itu enak banget gitu. Nah cuman balik lagi gitu, ini kan perihal masing-masing ya gitu. Ada kesukaan dari kalian juga kan beda-beda. Contoh misalkan ada orang suka mungkin BMW yang seri lain. Seri di BMW seri 3 ini ada banyak kan, serinya ada banyak ya, selain seri 3 ada seri 5 gitu. Ini yang seri 3-nya. Kalau di seri 3 itu BMW-nya itu lebih ke arah dia tuh yang agak looks-nya masih ke anak muda lah. E30, E36, M46 yang sekarang gue pakai, sama E90 itu masih ke tingkat yang semi anak muda lah istilahnya gitu. Jadi enak buat dipakai, enak buat dipandang gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah ceperin, terus lu ganti setirnya. By the way ini setirnya gue ganti ya, wood panel. Jadi tadinya setirnya nggak kayak gini, setirnya biasa gitu. Cuman gue ganti yang wood panel aja, lebih back-catching lah kelihatannya, lebih enak gitu dilihatnya. Nah itu makanya gue coba ganti looknya dengan yang seperti ini gitu. Terus selain itu mungkin tadi kita bahas yang enak-enaknya aja gitu ya. Pasti kan ada yang tidak nyamannya gitu di mobil Eropa, apalagi mobil tua. Nah mungkin kalau yang tidak nyamannya itu lebih ke arah mobil Eropa tuh gampang panas kalau macet gitu. Istilahnya temperaturnya lu perlu liatin, itu tuh gampang banget panas. Jadi istilahnya lu perlu lihat lah secara
nggak sering juga lu harus lihat, tapi secara mungkin pas perjalanan gitu, trip, lu mungkin harus kadang-kadang suka lihat ini temperaturnya masih aman gak ya di tengah gitu. So far yang kalau temperatur aman kan di tengah ya gitu, nggak naik ke samping kanan gitu, atau nggak turun banget ke kiri gitu. Itu sih kalau di BMW M46. Terus selain itu mungkin kendala yang berarti mungkin lebih ke arah BMW ini sering banget bermasalah sama karet-karet yang mudah getas ya gitu. So far di mobil ini untung karet-karetnya masih aman. Terus juga paling bludru-bludrunya aja ini yang kayak gini-gini, coklat-coklat udah mulai kusam. Nah itu perlu dirapihin lagi. Enaknya adalah biasanya kalau mobil Eropa itu pemakai orang zaman dulu itu bukannya orang yang tipikal sering gitu, mobil ini mobil buat harian atau mobil tank gitu yang kadang-kadang orang bilang gitu. Enggak, dia mobil biasanya dipakai buat kayak acara besar, kondangan, arisan besar. Makanya kenapa mobil Eropa di tahun 2000-an tuh masih worth it banget gitu, kayak si E46 ini kayak gitu. Terus selain itu juga kalau untuk masalah spare part, ada beberapa hal bisa disubstitusi gitu. Ada beberapa hal memang yang perlu lu cari gitu barangnya. Agak-agak tricky memang mobil BMW itu, ada beberapa barang yang mungkin ya gitu. Maksud gue nggak semuanya ada gitu. Harus disubstitusi ataupun lu perlu cari barang orisinilnya gitu. Ada beberapa merek memang yang bisa dipakai sama BMW ini. Contoh salah satunya mungkin yang bisa dipakai adalah Mahle. Itu Mahle masih oke buat dipakai. Nah terus habis itu selain Mahle mungkin ke arah Bensko juga oke untuk dipakai. Nah itu masih oke buat dipakai buat pergantian substitusi barang-barangnya BMW gitu. Ya istilahnya part Jerman, cuman nggak terlalu yang kayak dia benar-benar originalnya Jerman gitu ya. Masih oke lah buat diganti-ganti kayak gitu. Terus selain itu pun beberapa barang yang mungkin menurut gue masih so far bisa dipakai. Contohnya kayak punya teman gue waktu itu BMW-nya bermasalah sama kompresor AC. Nah kompresor AC itu bisa diganti pakai punyanya Kijang atau Panther. Nah itu biasanya kayak gitu, itu pergantiannya. Cuman kalau di sisi gue sih masih pakai yang originalnya ya kompresornya. Mungkin masih bisa cari yang bekas gitu, kanibalan lah istilahnya. Itu masih oke buat dipakai selama mobil lu itu masih sehat gitu pemakaiannya kayak gitu. Dan terus selain itu mungkin selain parts tadi yang gue bilang, ada beberapa parts yang mungkin memang salah satunya dibutuhin gitu. Kayak mungkin kelistrikan, yang kata orang-orang BMW itu gampang banget kebakar kalau tetap kelistrikan. Itu bisa istilahnya anulir atau bisa disolusikan gitu. Lu dengan cara ya lu jangan memasang barang-barang yang aftermarket lu jumper. Udah sesimpel itu. Lu harus punya alurnya sendiri. Itu yang nggak akan bikin BMW lu tuh kebakar gitu. Nah makanya karena itu lu mau carilah barang-barang mungkin yang aftermarket tapi original gitu. Misalnya contoh lu pakai audio gitu yang mungkin kayak gue audionya mungkin nggak yang double din gitu, yang cuma single din. Pioneer itu udah cukup gitu buat ya intinya barang lo original gitu dan memang terpercaya gitu. Itu sih, jangan pernah lu jumper barang-barang yang memang bukan pasnya masuk ke BMW gitu. Si kringnya itu masuk pas banget ke BMW. Jangan lu pernah jumper karena permasalahan kalau lu jumper itu yang bisa bikin kebakar di BMW kayak gitu. Terus selain buat istilahnya beberapa parts yang mungkin bisa disubstitusi, si BMW ini juga biasa terkendala sama kaki-kaki pastinya. Nah kalau gue kenapa ganti ke istilahnya lebih kelihatan ceper ya, atau lebih turun lagi, karena gue memang lebih ke arah classy looks gitu. Gue pakai velgnya itu lebih ke arah velgnya BBS ya gitu, semi BBS. Cuman oke buat dipakai harian.
masih nyaman gitu dipakai harian. Terus selain pelek juga mungkin di bumper depan pakai serinya MTEK 2 gitu. Kanan kiri belum, sama belakang belum, karena ya harganya cukup lumayan ya buat gue. Untuk ganti bumper aja itu udah sekitar 5 juta, belum sama bracket, belum sama masang gitu. Terus nextnya mungkin gue akan ganti lebih ke ini ya kali ya, mungkin side skirt gue akan ganti. Terus ya mungkin entah nanti mungkin jok itu, kalau misalnya gue udah siap nanti jok gue ganti. Tapi yang bisa gue kasih tahu ke lu semua adalah so far naik BMW M46 buat 2025 ini worth it banget gitu. Dan mungkin lu perlu miliki salah satu mobil yang bisa jadi harian lu atau secondary lu untuk si mobil istilahnya itu keseharian ya gitu. Karena mobil keseharian itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan gitu di BMW E46 kayak gitu. Nah terus selain itu juga mungkin selain buat keseharian, si BMW ini lebih nyaman dipakai buat kayak balapan juga oke gitu. Balapan juga oke. Terus buat dipakai kuliah masih oke. Konsumsi bahan bakarnya 1:8 lah mobil ini. Jadi so far nyaman kalau buat lu harian gitu. Dan cocok sih kalau buat lu pingin punya mobil secondary yang masih berkualitas. M46 itu salah satu pilihan terbaik lah buat harian lu kayak gitu. Ya sekarang balik lagi ke masing-masing lu. Menurut lu rekomen gak sih punya BMW M46 di tahun 2025 ini? Dan apa seri yang paling lu pingin di BMW? Lu bisa komen-komen di bawah buat cari tahu menurut lu paling worth it yang mana gitu. Oke, thank you guys, see you soon and goodbye to Stroke.